Ntar bang, sabar ya. Waduh, Hmm, halo bang. oke. Iya, Bang. Eh. Nah, kita bisa diskusi nih antara Islam dan Kristen. Apakah Anda mau bertanya duluan? Silakan. Sebelumnya saya mau bertanya bang. Satu Hmm, pertanyaan saja bang. boleh berapa pertanyaan pun, Boleh nggak bang? silakan. Boleh. Satu saja bang. Satu bang. Banyakin aja Nih tanyanya. pertanyaannya gini bang. Hmm, Pertanyaannya gini bang. gimana? Jika Alkitab adalah satu-satunya kebenaran, pertanyaannya adalah bahkan tafsiran yang benar ketika banyak gereja Protestan membaca Alkitab yang sama tetapi memiliki pemahaman yang berbeda bang. Jelaskan kepada saya bang. Hmm, coba Anda ulangi lagi sekali. Sudah cukup itu aja bang. Enggak, saya kurang mengerti pertanyaannya itu. Seperti apa? Dengar bang. Oh, Jika Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran, hmm. pertanyaannya adalah bagaimana menentukan tafsiran yang benar ketika banyak gereja Protestan membaca Alkitab yang sama tetapi memiliki pemahaman yang berbeda, Bang. Bentar, saya tanya, Bang Amal nih Islam atau Kristen? Kristen Protestan, Bang. Oh, Kristen Protestan. Berarti Anda mempertanyakan kepada saya Ya, sesuatu yang Anda sendiri menganutnya gitu. Jadi saya agak heran, Bang. saya juga Kalau bingung nih, Bang. saya juga bingung kata dia. Iya betul sih, Bang Iya, ya. sebelumnya sebelumnya Bang, Bang, gini, Bang. Eh, Sebelumnya saya juga pernah masuk di live-nya Bang Zuma, Bang. iya, betul betul. Iya. Baik, saya jelaskan Terus gini, saya Bang ya. Baik, gini Bang. Banyak persepsi di dalam Kristen itu yang mana mereka berbeda-beda pendapatnya. Ada Kristen Advent, ada Kristen karismatik, ada pula yang Katolik, ada pula yang macam-macamnya, denomnya seperti itu beserta sektenya. Dan mereka itu tiap kepala, padahal mereka beda. Tiap kepala itu mereka mempunyai Bible mereka atau Alkitab mereka, tapi ya berbeda gitu. Nah, gimana caranya kan menentukan kebenaran dari mereka semua, padahal kitab yang sama, tapi pemikiran yang berbeda. Nah, itulah Bang ya, membuktikan bahwa kitab ini meragukan bukan dari Tuhan. Itulah buktinya bahwa kitab ini meragukan bukan dari Tuhan. Coba kalau Anda pandang dalam agama Islam. Ya, dalam agama Islam. Agama Islam ya. memakai Al-Quran, terus juga memakai hadis. Tetapi jika ada pendapat ulama yang A, yang B, yang C, yang D, yang E, yang F, maka ada namanya ijtihad. Ijtihad dari ulama. Ah, gitu. Ijtihad itu adalah pendapat yang dipakai gitu. Ijtihad dari ulama. Kalau di Kristen nggak ada, Bang. Nggak ada. Kalau di Kristen nggak ada. Kalau kita tanya saksi Yehova siapa Yesus, manusia biasa. Kalau kita tanya nanti Unitarian siapa Yesus, hamba Tuhan. Nanti kita tanya Tritunggal siapa Yesus, katanya Tuhan. Ini tiga ini membingungkan. Mana yang betul padahal kitabnya sama. Nah, kalau di Islam itu ada namanya ijtihad ulama. Ijtihad ulama itu ya mengeluarkan fatwa bahwa pendapat ini yang paling kuat yang mutawatir itu yang kita pakai. Itu penentuan kebenaran dalam agama Islam. Nah, paling banyak dipakai. Gitu, Bang. Tapi kalau di Kristen nggak ada. Membingungkan. Jalankan sendiri-sendiri gitu.
Jadi nggak ada ininya, nggak ada arahnya, itu nggak ada. Ibaratnya menjadi satu itu nggak ada. Makanya pelajari teks aslinya. Nah, di dalam teks aslinya itu kita sangat wajib tahu gitu, apakah sudah betul terjemahannya dan pemahamannya. Jadi seperti itu. Artinya apa, Bang? Kalaunya tidak ada, ya tidak ada standar gitu. Ya, tidak ada standar dalam Kristen menentukan kebenaran. Udah jelas, Bang. Ini kitab meragukan dan dipastikan bukan dari Tuhan. Nah, gitu. Kalau ini kitab dari Tuhan, tidak ada pertentangan di dalamnya. Contoh kitab Al-Quran dalam agama Islam tidak ada pertentangan. Kalau kita tanya saya, ya Yusuf, siapa Tuhanmu? Allah. Nanti abang tanya lagi di lain, muslim lain, yang alirannya beda. Siapa Tuhanmu? Allah. Gak ada semua muslim itu bilang ada nabi, ada utusan, Allah itu adalah utusan, atau Allah itu adalah nabi. Gak ada. Semua muslim, apapun gitu, ya, apapun alirannya, pasti menyebut Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Beda dengan Yesus. Yesus, siapa Yesus? Ada yang bilang hamba, ada yang bilang nabi, ada yang bilang utusan, ada yang bilang manusia. Ya. Nah, ini mana yang betul kan gitu? Membingungkan gitu loh. Nah, gitu. Kalau Islam enggak. Kalau Islam enggak. Kitabnya sama, ditanya apapun alirannya, semua pasti menyebut Allah itu Tuhan semesta alam gitu. Jadi Bang, standar yang Anda tanyakan tadi, tidak ada standar kebenarannya dalam Kristen, sudah membuktikan bahwa ini kitab bukan dari Tuhan. Ah gitu. Karena banyak pertentangan di dalamnya. Mau pakai apa kita menentukan kebenarannya? Ah, kan gitu. Gitu Bang. Ada lagi. Bagus Anda tanya lagi yang banyak. Silahkan Bang. Bertanya yang kritis. Saya mau bagus. belajar, Bang. Mau belajar, Bang. Silakan. Kan begini, Bang. Apakah saya itu Kristen sudah takdirnya, Bang, atau gimana, Bang? Baik. Jadi gini Bang ya. Apakah Anda Kristen itu sudah takdirnya? Bang, dalam Islam ada rukun iman namanya. Ya, percaya kepada qada dan qadar. Nah, jadi dalam Islam itu ada yang namanya ketetapan, ada namanya ketentuan. Contoh kayak gini. Ya, semua manusia pasti mati. Betul? Ya, betul, Bang. Betul. Tapi semua manusia pasti mati tadi tidak sama semua manusia itu cara matinya. Betul nggak? Ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh. Betul? Ada yang sakit, cara matinya. Kan gitu. Terus ada yang tabrakan. Ya. Itu namanya ketentuan. Ketetapannya manusia pasti mati, ketentuan dari Tuhan gimana? Yang si A mati karena sakit, yang si B mati karena apa gitu, karena penyakit, yang si C mati karena tabrakan. Nah, tapi semuanya sama mati gitu. Nah, berkaitan pertanyaan Anda, apakah Anda sudah ditakdirkan Kristen? Belum tentu. Belum tentu. Apakah Anda ditakdirkan kafir? Belum tentu. Anda diberikan ketetapan dilahirkan dalam rahim ibumu, yang kamu tidak bisa memilih dari rahim siapa. Ketetapan Tuhan kamu dilahirkan. Kan gitu. Nah,
ketetapan Tuhan kamu dilahirkan, dan tidak bisa juga kamu memilih dari rahim yang Muslim, dari rahim yang Kristen, dari rahim yang Buddha, atau dari rahim yang tidak beragama, kan gitu. Gak bisa. Ternyata sekarang Anda dilahirkan oleh ibu yang beragama Kristen. Ya Bang ya? Kan seperti itu. Lalu di mana Ya, adilnya? Lalu di mana adilnya Tuhan itu? Ya, Tuhan itu. Kalaunya Kristen itu dalam agama Islam masuk neraka. Kan kayak gitu. Lalu di mana adilnya? Apakah tidak diberi petunjuk untuk ke jalan Tuhan yang benar? Bang, keadilan Tuhan itu, ya keadilan Tuhan itu dengan cara dia mengutus Rasulnya. Mengutus Rasulnya untuk seluruh manusia. Memberikan jalan kepada Tuhan dari sang Rasul itu. Meskipun Anda Kristen, meskipun Anda Buddha, atau Hindu di luar Islam, Tuhan mengutus nabinya agar Anda ikut nabi tersebut dan kembali kepada Tuhan. Itulah bentuk keadilannya. Dia tidak membiarkan kamu tersesat, Tuhan itu. Enggak. Dia mengutus nabinya untuk kamu. Nah, sekarang kamu mau atau tidak mengikuti nabi itu, utusan Tuhan. Ah, gitu. Terserah dari kehendak bebasmu. Kamu dilahirkan dari rahim yang Kristen. Lalu Tuhan mengutus nabi. Ya, nabinya itu diutus ke muka bumi. Tinggal Anda saja lagi mau ikut nabi itu atau tidak. Nah, itulah bentuk keadilan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kamu tersesat. Tergantung kamunya aja mau mengambil hidayah itu atau tidak gitu. Ah, gitu Bang. Jadi itulah bentuk keadilan yang no problem. Nah, dari rahim betul juga ya, ibu Bang. yang kenapa Bang? Kenapa? Betul juga, Bang. Ya itu bentuk keadilan Ya, Tuhan Bang. betul, Jadi Bang. Teruskan, Bang. jadi jangan bersedih hati gitu ketika Anda dilahirkan oleh seorang ibu yang beragama Kristen. Allah itu tetap adil sama kamu. Meskipun kamu di rahim ibu yang Kristen, kamu tetap diberinya napas. Tetap dia beri napas kepada kamu. Tetap kamu diberi hidup. Nah, Islam juga dilahirkan dari rahim Islam. Tetap diberi napas. Masa Tuhan, oh ini yang Muslim. Kata Tuhan ya, oh ini yang Muslim. Aku beri napas. Oh ini Bang Amal Kristen. Nggak usah lah aku beri napas. Bukan kayak gitu Tuhan. Dia adil Tuhan itu semuanya. Baik dia Muslim, atau dia Kristen, atau dia Hindu, atau dia Buddha. Ya Bang ya, tetap dia kasih napas semuanya. Dia tetap kasih hidup gitu kamu. Itu namanya Tuhan Maha Pengasih. Tidak pandang bulu dia kepada makhluknya, dia kasih semuanya gitu. Nah, di dalam kita hidup, kita dilahirkan dari rahim siapa, kita tidak bisa menentukan Bang. Tidak bisa kita tentukan. Lalu seiring berjalannya waktu, kita dibekali dengan akal. Kan gitu ya. Dibekali dengan akal kita belajar. Allah itu maha adil, Tuhan itu maha adil, maka dia mengutus rasulnya untuk mengajari manusia. Nah, kita yang punya akal sehat ini tinggal memilih apakah kita mau ikut utusan Tuhan atau biarkan saja kita di kesesatan gitu. Itu tergantung pilihan Anda. Itulah bentuk keadilan Tuhan mengutus Rasulnya kepada kamu untuk ngajarin kamu. Tinggal kamunya aja mau ikut Rasul itu atau tidak. Nah gitu Bang. Itu bentuk keadilan Tuhan kepadamu. Jadi jangan bersedih hati. Nah, nih ada satu ayat dalam Quran surah Ar-Ra'd. Nih, saya bukakan buat Anda sedikit. Nih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nih, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum
hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah tuh, kan gitu. Jadi ya, Anda itu bukan ditakdirkan, belum tentu Anda itu ditakdirkan Kristen. Belum tentu Anda itu ditakdirkan ditempatkan di neraka. Belum tentu. Sepanjang perjalanan hidup Anda, kalau Anda mengikuti nabinya, berarti Anda ditakdirkan selamat. Kalau mengikuti nabi. Nah gitu. Bentar bang, Hmm. kalau kita Kristen nih bang ya, apakah kita itu dalam agama abang masuk surga gitu bang? Coba jelaskan. Baik bang. Jadi gini bang ya. Di dalam Apakah Islam. siap? Baik. Gini bang. Saya jelaskan ya. Dan jangan tersinggung ya. Karena Anda orang baik gitu. Orang baik itu saya bang jadinya sungkan gitu. Apalagi Anda mau mendengar. Jadi saya takut menyinggung gitu. Saya Kalau juga orangnya mau baik. belajar bang. Saya juga mau belajar bang. Iya, Iya, gini bang. saya niatnya belajar bang. Gini, di dalam Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6 apa dikatakan di situ? Ya, faqalallahu ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik mereka akan masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ayat selanjutnya kayak gini, Bang. Ya. Ayat selanjutnya kayak gini. Innalladzina amanu wa aminus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan dari Tuhannya yaitu surga Eden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Min tahtihal anhar khalidina fiha, dan kekal di dalam surga. Nah, kayak gitu. Jadi ada dua. Ada dua, orang yang kafir di luar Islam akan masuk neraka, orang yang beriman itu akan dimasukkan Allah ke surga. Sekarang tinggal kita yang memilih sebagai manusia. Berarti Apakah mau tetap kafir atau mau beriman? Gitu. Karena kan kita ada akal. Nah, jadi gini Bang. Jadi gini. Kita lihat saja ajaran para nabi yang benar, ya. Apakah Anda sepakat bahwa ajaran nabi itu yang benar? benar bang. Dari seluruh nabi. Seluruh nabi, apakah Anda sepakat bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu sampai sekarang itu adalah ajaran yang benar? Benar bang. Baik, gini Bang. Di situ ada Alkitab nggak? Gak ada bang. Saya nggak Nggak pegang ada. Alkitab nih bang. Kitabnya bang. Iya bang. Nih, saya kasih tunjuk kebenarannya. Ntar abang tunjukin aja bang. Ya, makanya. Sebentar. Iya baik. Nah, gini nih. Coba perhatikan ya. Berarti kita Perhatikan. neraka dong bang. Kenapa? Berarti kitanya Kristen nih masuk neraka ya bang. Menurut agama bang. Di luar Islam, Bang, bukan Mana umat mau Kristen. mana mungkin saya masuk neraka bang. Gak mungkin lah. Bentar dulu ya, Bang ya. Nih, Bang ya. Nih. Saya bawakan sebuah dalil dalam Al-Qur'an. Nih.
Wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu ikuti. Jadi kalau orang tua Anda menyesatkan Bang, ya menyuruh menyembah manusia, jangan diikuti kata Tuhan. Kayak gitu. Kembalilah kepadaku, hanya kepadakulah kamu kembali, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tuh. Jadi kata Tuhan, kalau orang tua kamu ya menyesatkan, menyuruh menyembah berhala, menyuruh menyembah manusia, jangan diikuti. Itu bukan durhaka. Coba kalau kita lihat saya ya, dari zaman dahulu, Bang ya, zaman dahulu sampai hari ini, para nabi itu tidak pernah menyuruh menyembah manusia. Tidak pernah. Dan cara ibadah para nabi itu pun semuanya sama. Nggak ada beda. Nggak ada beda. Semua ibadah para nabi itu sama. Makanya saya bukakan nih, perhatikan ya. Teman-teman juga bisa belajar sedikit ya. Mari kita kaji semuanya, pulpennya, catat dalilnya ya. Bang, di dalam kitab kamu nih, saya sering udah jabarkan sama teman-teman ya, teman-teman yang mencari kebenaran. Ini sudah sering gitu loh saya kupas ya. Tapi gak apa-apa saya ulangi buat Anda nih ya. Bang, cara menyembah Tuhan yang benar itu udah diajarkan oleh para nabi. Caranya kayak gimana? Nih mari kita baca. Dalam Kejadian 24, nomor 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Anda tahu sujud? Gimana gerakan sujud? Tahu Sujud ya? begini Bang, begitu Bang. Iya, sujud kayak Siap. orang Islam tuh. Kan gitu, kayak orang Ya, Islam saya pernah sholat. lihat Bang. Nah, pernah lihat kan kayak gitu. Ya, Ini Abraham di kitabmu, dia melakukan kayak gitu, kayak orang Islam. Ah, tuh. Terus, di kitabmu lagi nih, Keluaran. Nih Bang. Nabi Musa juga gimana cara ibadahnya? Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud juga menyembah. Abraham dan Musa sama nih ya. Sujud menyembah ibadahnya kepada Tuhan. Terus lagi. Udah Bang? Kenapa? iya Bang. Kok jadi gelap? Iya Bang, lagi di kamar Bang, ngecas HP Bang. HP mau mati nih, Baik, Bang. baik. Ya, nggak apa-apa. Perhatikan aja sambil ngecas ya. Udah, Ya. duduk tenang. Nih. Tadi kan Abraham Ya. dia sujud ya. Abraham dia sujud. Terus Musa dia sujud. Siap. Ini kita ke zaman Daud nih. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah Tuhan kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Sama juga nih, sujud juga. Daud sujud juga kan. Nih, kita lanjut ke zaman Ezra. Nih Bang. Lalu Ezra memuji Tuhan. Nih ya, Nehemia 8 nomor 6. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang yang menyambut dengan amin amin sambil berkata mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan
dengan muka sampai ke tanah. Ini abang saat ini siapa yang melakukan ini bang? Ada nggak anda lihat yang ibadahnya angkat tangan lalu ucapkan Allahu Akbar? Iya, itu di Islam, Bang. Islamnya bang ya. Oh. Padahal ini di kitab anda loh bang. Nih, padahal di kitab anda ini di kitab Kristen, Nah, di ajaran para nabi. terus kita Makanya nih bang, makanya Yesus juga ngajarin kayak gini bang. Ah, kata Yesus ya, ya Bapakku, ini maka ia maju sedikit lalu sujud. Yesus juga sujud. Jadi ya, jadi bang ini, abang Amal ya, ajaran yang benar dari para nabi itu cara menyembah Tuhannya, yaitu dengan cara dahinya ke tanah, sujud. Gitu. Hari ini agama. kayak orang-orang Islam itu. Nah, kayak gitu. Makanya Islam itu bukan agama yang baru. Islam itu agamanya para nabi. Gitu. Bukan agama baru Islam itu. Agamanya para nabi. Makanya semuanya kan gerakannya sama. Ajarannya pun sama semuanya. Nih, lagi. Lalu Tuhannya para nabi kayak gimana? Nih, saya kasih tahu. Tuhannya Nabi Musa. Nih. Terus siapa yang ngajarin kita nyanyi-nyanyi di apa itu, Bang? Ngajarin apa? Nyanyi kita di gereja, Bang. Makanya siapa yang ngajarin Anda nyanyi di gereja kan gitu? Siapa yang ngajarin nyanyi di gereja kayak gitu kan? Udah tahu tuh bang, udah tahu salah Anda tuh. Nah, para nabi nggak pernah ngajarin nyanyi di gereja. Para nabi itu menyuruh kita, para nabi itu mengajari kita untuk sujud ke tanah kepada Tuhan, bukan joget-joget, jingkrak-jingkrak kayak di gereja. Nah tuh betul kata Anda ya. Ini bang, satu lagi ya, saya jelaskan lagi. Nih saya jelaskan. Tuhan Nabi Musa. Ya, gimana Tuhan Nabi Musa? Keluaran 33 ya nomor 20. Lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhan Nabi Musa tidak dapat dilihat dengan mata. Oke? Terus apa kata Yesus? Nih. Kata Yesus kayak gini. Nih kata Yesus nih. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kata Yesus, Tuhannya Yesus tidak dapat dilihat dengan mata. Nih, tidak pernah, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu dalam Islam ya, dalam Islam ya bang ya, nih Al-An'am ayat 100. Nih ayat 103. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi ya, kalau Anda mau mengikuti ajaran yang benar, ibadahnya dengan cara sujud ke tanah dan Tuhannya kagak kelihatan. Di semua agama di seluruh dunia ini, Tuhannya yang kagak kelihatan, itu agamanya apa bang? Islam. Islam. Tuh ajaran para nabi kayak gitu, Tuhannya kagak kelihatan.
Ajaran para nabi itu sama semuanya. Sujud semuanya. Makanya Islam hari ini sujud. Atau Islam hari ini sujud, para nabi juga sujud. Tuhan Berarti para kita nabi nih kagak. masuk neraka intinya ini bang. Lah, kalau kita tidak mau Menurut mengikuti para agama bang. kalau kita tidak mengikuti para nabi ya jelas masuk neraka. Para nabi udah mengajarkan gitu. Bagaimana supaya masuk surga. Supaya kembali ke Tuhan. Mau kemana kita? Atau kalau diajarkan para nabi sujud ke tanah gitu. Sujudlah kita. Jangan menyembah patung atau jangan menyembah manusia, jangan disembah. Karena Tuhan itu kagak kelihatan. Ngapain kita nyembah manusia? Ngapain kita nyembah patung? Salah itu. Nah, begitu, Bang. Kira-kira siapa yang ngajarin nyanyi di gereja tuh? Nabi Nabi siapa yang ngajarin Dosa nyanyi? bang, jangan begitulah bang. Hmm, Lo dapat dosa bang nantinya bang. hmm. Itu aja. Siapa yang ngajarin nyanyi kan nggak ada, ya gitu Bang ya. Nggak ada yang ngajarin nyanyi-nyanyi kayak gitu ajaran para nabi. Nggak ada sama sekali. Para nabi itu mengajari kita sujud. Nah, kenapa Bang? Kenapa Bang? Kayak gini ya. Kenapa kita itu dimasukkan ke dalam neraka ya dan disebut seburuk-buruknya makhluk. Tadi kan saya bacakan sebuah ayat ya. Sebuah ayat dalam Quran yang saya bacakan tadi. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan kekal selamanya di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa Bang dia disebut seburuk-buruknya makhluk? Nih, Bang, kita nih kan punya dahi. Abang punya dahi juga tuh ya? Nah, kita punya dua Ya. tangan. Saya punya dua tangan. Abang punya dua tangan juga tuh, betul? Dan abang Betul, juga Bang. dan abang juga punya dua kaki, betul ya? Coba Betul. lihat monyet. Monyet juga ada dahinya, Bang. Monyet juga ada dua tangannya. Terus monyet juga ada dua kakinya. Tapi monyet tidak didesain Tuhan untuk sujud. Kalau manusia didesain Tuhan untuk sujud dia. Manusia tuh didesain Tuhan untuk sujud. Monyet tidak didesain Tuhan untuk sujud. Padahal monyet ada dahi, ada dua tangan, ada dua kaki sama seperti kita. Tapi dia tidak didesain untuk sujud. Yang didesain untuk sujud itu adalah kita manusia. Nah, kita manusia ini diciptakan sempurna. Sudah diciptakan sempurna, tapi kagak mau sujud, makanya disebut Tuhan seburuk-buruknya makhluk yang kagak mau sujud tuh. Lebih buruk dari monyet dia. Udah diciptakan sempurna tapi kagak mau sujud kepada Tuhan. Gak mau sujud dia kepada Tuhan. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Lebih buruk dari monyet dia. Sudah diciptakan sempurna. Dahi bisa ke tanah, bisa sujud gitu gerakannya. Monyet nggak bisa gerakan sujud. Nggak bisa. Gitu Bang. Jadi ya kembalilah ya. Kalau Anda ingin kembali ke fitrah, kembalilah gitu. Kembali ke asalmu, ke fitrahmu. Yaitu apa? Kita mengakui Tuhan semesta alam, Tuhannya para nabi gitu, yang tidak kelihatan dengan mata, yang membentuk kita dalam rahim ibu kita, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kembalilah ke situ. Kembalilah. Karena apa? Anda sudah tahu yang diajarkan para nabi, gerakan dalam Islam, ibadah Islam,
Terus Tuhannya para nabi tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi kalau ada Tuhannya kelihatan nongol, berarti udah salah ajarannya. Nah gitu. Kalau ada Tuhannya menjelma, berarti udah salah ajarannya. Nah gitu. Gak ada para nabi itu menubuatkan atau mengajarkan Tuhan akan menjelma. Gak ada. Jadi pakai akal kita gitu. Itu bang, pasti Anda selamat kalau ngikutin para nabi. Saya pun juga seperti itu. Makanya kan hari ini, kenapa saya tetap Islam? Karena Islam ini memang ajaran para nabi terdahulu gitu. Gak beda. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tuh. Apabila orang-orang beriman itu diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka akan bersujud tersungkur dan mereka tidak akan menyombongkan diri gitu. Jadi para nabi aja sujud bang, sama Islam juga sujud kayak gitu. Jadi ajaran yang kagak mau sujud, ajaran joget-joget rame-rame kagak mau sujud, itu ajaran iblis. Dulu bang ya, dulu Tuhan semesta alam memerintahkan untuk apa? Untuk sujud kepada Adam, iblis kagak mau. Gak mau sujud iblis. Makanya dikutuk jadi iblis. Nah, maka dari itu hari ini ajaran yang tidak mau sujud kepada Tuhan itu adalah ajaran iblis gitu. Itu. Makanya kita nih diciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuh. Kita diciptakan sempurna oleh Tuhan. Didesain untuk sujud, maka sujudlah. Nah, bukan apa? Bukan kita nyaingin monyet. Monyet nggak bisa sujud. Kita yang bisa sujud. Maka dari itu sujudlah. Kalau kagak mau sujud juga, itu ikut ajaran iblis dan lebih buruk daripada monyet. Nah, tuh. Udah saya jelaskan tuh. Kena semuanya. Menurut Pak Ustadz nih ya, agama yang paling benar itu agama apa bang menurut Pak Ustadz? Gini bang ya, gini. Agama ya yang paling benar itu nggak ada. Hanya ada satu agama yang benar. Kalau paling benar, Islam paling benar. Berarti Kristen juga benar, Katolik juga benar, Hindu juga benar, Buddha juga benar. Gak ada kayak gitu. Gak ada agama paling benar. Tapi hanya ada satu agama yang benar. Kita tinjau dulu dari namanya. Oke? Di Indonesia ada berapa agama? Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Baik. Kita lihat sejarah mereka. Ada Yahudi juga ya, Yudaisme, Yahudi itu nama suku. Buddha itu nama tokoh, bukan agama. Hindu itu nama tempat di emperan sungai Hindustan, India, disebut Hindu. Kristen juga bukan agama. Kristen ini adalah perkumpulan atau organisasi dari Antioquia. Terus Islam bukan nama tokoh, bukan nama tempat, juga bukan dari nama nama seseorang, bukan ya. Terus bukan juga nama organisasi. Tapi Islam ini abang ya adalah nama agama. Nah, nama agama
Jadi satu-satunya yang benar-benar agama hanyalah Islam. Ah, ayatnya di mana? Ayatnya ada dalam Quran saya. Quran surah Ali Imran ayat ke-19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Tuh. Terus Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tuh. Gitu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ada lagi Quran surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tuh. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya. Mereka akan merugi di akhirat nanti. Jadi selain agama Islam akan merugi di akhirat nanti. Satu-satunya agama itu adalah Islam. Islam. Adakah Yesus menyuruh aku tinggalkan Kristen untukmu? Enggak ada. Atau Yesus mengatakan, ya, aku tinggalkan Katolik untukmu? Enggak ada. Nah, jadi Bang ya. Jadi ada dalam Islam perintahnya untuk berislam gitu. Hanya satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Kalaupun ada agama yang benar di luar Islam, maka saya yang lebih duluan murtad, Bang. Karena saya belajar agama yang lain. Saya belajar agama yang lain. Bukan cuma Islam yang saya pelajari. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Saya pelajari, termasuk Yudaisme. Saya pelajari itu. Andai ada kebenaran di luar Islam, maka dari penonton saya, dimanapun mereka berada, di TikTok ini 6.400 ya penontonnya, saya yang lebih duluan bakal murtad. Kalau ada kebenaran di luar agama Islam. Tapi faktanya apa? Hari ini saya tetap Islam. Dan semoga saja saya ditutup usianya dengan Islam. Gitu. Dan husnul khotimah dengan iman gitu. Kan saya pegang Islam sampai mati gitu. Andai Anda mau menyuap saya ya, andai Anda mau menyuap saya, Yusuf, kamu keluar dari Islam. Aku kasih seluruh isi bumi buat kamu. Saya nggak akan keluar Islam. Padahal saya walaupun dipotong, Bang. Iya. Saya dikasih seluruh bumi, saya berkuasa gitu. Pemilik bumi itu saya. Tapi kamu keluar agama Islam, saya nggak akan keluar. Nggak akan. Gitu. Karena apa? Karena perintah dari Tuhan kayak gini. Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Dan janganlah kamu mati, kata Tuhan, kecuali beragama Islam. Makanya ya, saya pegang sampai mati ini Islam. Meskipun kamu mau suap saya si isi bumi jadi milik saya, ya, gak bakal saya mau keluar Islam. Apalagi kalau cuma uang MM-an atau triliunan, nggak laku sama saya itu. Tuh, kalau kamu mau tahu kebenarannya, Bang. Mungkin hanya itu. Terima kasih, Bang. Mungkin ada teman-teman saya dari Kristen mau naik itu, Bang. Coba kau diskusi aja, Bang. Ya kalau ada tanggapan, iya kalau ada tanggapan silakan. Mari berpikir gitu. Siap, Bang.
Kira-kira Terima kasih, tadi Bang. ya sama-sama ya. Kalau Shalom. ada ditanyakan lagi Bang Amal ya, silakan untuk naik kembali gitu ya. Ini bukan akun saya juga, Bang. Ini akun FF, Bang. Oh, nanti kayak gini, jangan turun dulu Bang Amal. Ya, ini kalau Anda mau belajar ya, silakan nih. Kita punya rekaman. Rekaman kita ini juga terekam di YouTube saya. Nah, jadi nanti kalau Nah, mau ulang gitu ya, mau mempelajari apakah saya dusta atau mau ngecek omongan saya kan kayak gitu. Silakan ambil video betul, Bang. kita di YouTube sini nih. Nama YouTube-nya Iya, YouTube Bang. saya Iya. Album Yusuf PI ya. Nih, Bentar, Bang. Saya ini catat dulu, Bang. Bang. hmm, tuh. Nih judulnya di sini ya. Oke, Bang. Ibu-ibu penasaran sama Yusuf PI. Tuh, di SS aja dulu. Tuh, ambil rekamannya di Bentar, situ. Bang. Bentar, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Baik, nah nanti ambil rekamannya di situ ya, dipelajari. Jadi saya nggak akan menjabarkan kepada Anda itu kebohongan, nggak akan. Karena dalam Islam nggak boleh berbohong, nggak boleh. Dalam menyampaikan agama, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Atau nggak boleh kalau kita berbohong dalam menyampaikan agama. Jadi kalau ya Anda mau, silahkan nanti diulangi ya. Dan teman-teman yang dimanapun berada ya, jangan lupa subscribe channel YouTube saya Yusuf PI tadi gitu ya. Terima kasih. Nanti kalau pendeta kita mau naik, Bang. Kenapa Bang? Pendeta saya, om saya, Bang. Heeh. Kenapa pendeta? Ntar saya diskusikan. Ntar Oh, saya ada pendeta. diskusikan Abang dengan. Oh, pendeta. Iya, Boleh, Bang. Kebetulan silakan. udah tidur, Bang. Kebetulan tidur dia, Bang. Oh, kebetulan tidur. Ya boleh besok lah. Boleh. Iya, Bang. Besok jam berapa? Pagi-pagi nih live enggak, Bang? Oh, pagi saya nggak live, malam. Malam. Jam Abang di mana, Bang Amaljonya? Iya, saya di Sulawesi, Bang. Sulawesi. Jam 8 malam Jam 8 malam udah mulai ya, Bang? mulai. Saya juga Kalimantan. Saya Kalimantan. Boleh? Siap, Bang. Boleh, Bang. Ya, Nah, salam, oke. Bang. Terima kasih. Iya. Mm. Iya. Ya kalau seperti itu ya teman-teman, enak gitu loh menjelaskannya sama dia kan ya. Enak menjelaskannya sama dia, terus dia mau gitu mendengarkan, terus mau berpikir. Ya semoga dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.